Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Imron dengan NIM 52007111074 dari Fakultas Teknik Elektro. Saya akan mempresentasikan tentang rangkaian sekuensial tugas dari elektronika digital. Nah, pokok pembahasan terdapat 4, yaitu perbedaan rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Lalu yang kedua yaitu rangkaian dasar flip-flop. Lalu yang ketiga contoh penerapan RS, FF, atau DFF. Lalu yang keempat yaitu contoh penerapan JKFF atau TFF. Nah, perbedaan rangkaian kombinasional dengan rangkaian sekuensial yaitu rangkaian kombinasional merupakan gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi boolean. Nah, untuk rangkaian kombinasional seperti gambar rangkaian di atas ini, di mana ada input, lalu masuk ke rangkaian kombinasional sama dengan output. Nah, lalu apa itu rangkaian sekuensial? Nah, rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputannya, juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Nah, untuk rangkaiannya seperti gambar di atas ini. Dapat input, lalu masuk ke rangkaian kombinasional. Nah, di dalam rangkaian kombinasional ini terdapat gerbang-gerbang logika. Lalu keluar output, lalu juga ada yang masuk ke elemen penyimpanan atau memori. Lalu masuk lagi ke rangkaian kombinasional. Nah, lalu rangkaian dasar flip-flop. Nah, pada rangkaian dasar flip-flop ini terdapat 4, yaitu RS flip-flop, D flip-flop, JK flip-flop, dan T flip-flop. Nah, sebelum ke rangkaian, apa sih itu flip-flop? Nah, flip-flop merupakan gabungan gerbang-gerbang logika menjadi satu gerbang logika kombinasi, kemudian diumpan balik atau feedback, sehingga didapat rangkaian logika yang dapat menyimpan data. Nah, flip-flop sendiri piranti yang memiliki dua keadaan stabil, yaitu 0 dan 1. Nah, keadaan tersebut dapat berubah apabila terjadi pemicu atau trigger. Nah, lalu masuk ke rangkaian SRFF atau set reset flip-flop. SRFF merupakan piranti dasar pembentuk jenis rangkaian flip-flop yang lainnya, seperti JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Nah, gambar di samping ini merupakan simbol dari SR flip-flop. Nah, rangkaian SR flip-flop bisa dibuat dari dua jenis gerbang, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOR. Nah, ini merupakan rangkaian SRFF menggunakan gerbang NAND. Dan ini merupakan tabel kebenarannya. Nah, yang ini merupakan rangkaian menggunakan gerbang NOR. Dan ini tabel kebenarannya. Dan SRFF ini mempunyai dua masukan. Masukan satu disebut S atau set, yang dipakai untuk menyetel, membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu. Dan yang lainnya disebut R atau reset, yang digunakan untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Nah, pada rangkaian SRFF menggunakan gerbang NAND, keluaran key tidak akan berubah apabila inputannya 00 atau keadaan sebelumnya. Misal keadaan sebelumnya 1, maka nilai key tetap 1, tidak akan berubah. Nah, lalu untuk keadaan apabila inputannya S dan R 11, maka itu merupakan yang terlarang atau tak tentu. Nah, lalu pada rangkaian SRFF menggunakan gerbang NOR, nilai Q yang tak berubah apabila inputan S1 dan R1. Dan
terlarang apabila S dan R ini inputannya 0. Nah, lalu prinsip kerja SRFF. Nah, apabila nilai S dalam keadaan high, maka nilai Q juga akan high atau 1. Nah, posisi ini akan terjadi set. Nah, posisi set ini akan terus tertahan apabila nilai R belum high. Nah, saat posisi R high, maka nilai Q akan low, dan itu menjadi posisi reset. Lalu kita ke rangkaian Proteusnya. Nah, ini merupakan rangkaian SRFF menggunakan gerbang NAND. Nah, saat posisi set high, maka nilai Q menjadi 1. Lalu saat nilai reset high, maka nilai Q menjadi 0. Seperti ini. Nah, lalu ke D flip-flop. Nah, D flip-flop merupakan operasi khusus dari SRFF, di mana masukan SR selalu diberi nilai berlawanan, karena menghindari keadaan pacu atau terlarang. Nah, sehingga menggunakan D flip-flop inilah rangkaian SR inputannya salah satu diberi gerbang NOT agar salah satu inputan ini berbeda sehingga tidak terjadi persamaan inputan. Nah, ini merupakan konsep dasar dari D flip-flop. Lalu ini merupakan simbol D flip-flop. Nah, gambar rangkaian D flip-flop dapat digambarkan seperti ini menggunakan clock C ini, lalu D atau delayed. Nah, ini merupakan tabel kebenarannya. Nah, nilai Q akan sama dengan D apabila clock dalam keadaan high. Misal nilai D 0 dan clock dalam keadaan high, maka nilai Q akan 0. Dan apabila D nilainya 1 dan clock dalam keadaan high, maka nilai Q juga akan 1. Nah, lalu karakteristik DFF. Nah, ini merupakan dalam keadaan belum aktif. Apabila nilai D terdapat sinyal atau high, tetapi clock-nya dalam keadaan low, maka nilai Q tetap akan 0. Meskipun nilai D berubah-ubah ini tidak akan mempengaruhi nilai Q, dan tetap akan nilainya 0. Nah, lalu yang bawah ini merupakan D flip-flop dalam keadaan aktif. Nah, apabila clock dalam keadaan high dan D dalam keadaan high, maka nilai Q akan sama dengan nilai D, yaitu sama-sama high. Nah, lalu yang di sini merupakan saat clock high akan menuju low. Nah, ini akan melakukan proses penahanan agar inputannya tetap 1. Nah, proses ini dinamakan dengan proses memori. Nah, lalu keadaan yang ketiga yaitu keadaan menghapus data dan operasi transparan. Nah, yang pertama ya ini ilustrasi pertama yaitu penahan data 1, di mana clock high dan D juga high. Maka di sini akan penahanan data 1 agar keluaran tetap 1 meskipun nilai D berubah-ubah. Nah, lalu yang ke ilustrasi kedua yaitu penahan data 0, di mana nilai Q akan tetap terus 0 meskipun nilai D berubah-ubah. Lalu kita ke rangkaian Proteusnya. Nah, ini merupakan rangkaian Proteus dari DFF. Nah, kita mulai. Nah, ini merupakan dalam keadaan tidak aktif.
Meskipun nilai D diubah, nilai Q tetap tidak akan berubah. Nah, apabila clock dalam keadaan high, maka nilai Q akan sama dengan nilai D. Nah, nilai D sini 0, maka nilai Q di sini juga akan 0. Dan apabila nilai D sini 1, maka nilai Q juga akan 1. Nah, seperti itu. Nah, ini merupakan dalam keadaan threshold atau ditahan. Ini akan berubah apabila kita ke high-kan. Nah, seperti ini. Nah, lalu ke JK flip-flop. Nah, JK flip-flop ini merupakan flip-flop yang paling ideal untuk penyimpanan memori. JK FF dibagi menjadi dua, yaitu pemicu tepi atau edge trigger dan majikan budak atau master slave. Jika FF memiliki keunikan, yaitu memiliki dua umpan balik. Yang pertama yaitu umpan balik flip-flop, dan yang kedua yaitu umpan balik toggle. Nah, umpan balik flip-flop ini merupakan ada pada setiap rangkaian gerbang logika, yaitu dapat menyimpan data biner. Nah, feedback inilah yang merupakan fungsi dari flip-flop. Nah, lalu yang kedua yaitu umpan balik toggle. Nah, ini merupakan feedback yang membuat keadaan jika flip-flop ini dalam keadaan toggle. Nah, lalu ini tabel kebenaran jika flip-flop, tabel yang pemicu tepi positif. Nah, apabila clock dalam keadaan 0 atau 1, maka tidak akan ada perubahan, meskipun rise down juga tidak ada perubahan, tetapi jika rise up atau pemicu tepi positif, jika K inputnya 1, maka akan terjadi reset dan nilai Q-nya 0, dan jika J inputannya 1, maka akan terjadi set dan nilai Q-nya 1, dan apabila nilainya 1 dan 1, maka akan terjadi keadaan toggle. Nah, ini merupakan prinsip kerja jika FF. Nah, ini merupakan keadaan tidak aktif di mana J dan K tidak ada inputan atau low, tetapi clock terdapat sinyal. Nah, meskipun di clock ada sinyal, nilai Q juga tetap nilainya 0, tidak akan mempengaruhi nilai Q. Nah, lalu keadaan set. Nah, keadaan set ini merupakan J terdapat sinyal dan clock juga terdapat sinyal, tetapi cut low, tidak ada sinyal. Nah, akan menghasilkan nilai Q1 seperti gambar di samping ini. Nah, saat J dalam keadaan high, maka gerbang logika atas akan aktif dan gerbang logika yang bawah ini tidak aktif. Nah, lalu keadaan reset. Nah, keadaan reset di mana J dalam keadaan low, clock ada sinyal, dan K ada sinyal juga atau dalam keadaan high, di mana akan menghasilkan nilai Q sama dengan 1, tetapi gambarnya seperti ini. Nah, apabila K-nya dalam keadaan high, maka gerbang bawahlah yang aktif dan gerbang atas yang tidak aktif. Lalu keadaan toggle. Nah, keadaan toggle di mana inputan J dan K ini yaitu sama-sama 1 dan clock terdapat sinyal. Maka inputannya akan terjadi high low seperti ini atau set reset. Nah, apabila J dan K inputannya 1, maka akan terjadi set reset secara bergantian terus-menerus dan lamanya itu sesuai satu siklus clock ini. Nah, lalu ini merupakan simulasi dari Proteusnya. Nah, apabila J bernilai 1 dan clock-nya kita beri sinyal, maka akan 1.
dan ini terjadi posisi set. Lalu kita reset jika inputan K 1 dan clock juga ada sinyal. Nah, maka akan terjadi reset atau 0. Nah, lalu untuk keadaan toggle, yaitu inputan J1, inputan K1, dan clock juga ada sinyal. Nah, seperti ini. Ini dalam keadaan toggle. Nah, lalu lanjut ke T flip-flop. Nah, nama flip-flop T diambil dari sifatnya. Nah, nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger. Pada masukannya, yang ada pada flip-flop jenis ini sedangkan keluarannya tetap 2 seperti semua flip-flop pada umumnya. Kalau keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan keluaran menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya pemicu, keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga disebut flip-flop ini sebagai flip-flop toggle atau berasal dari saklar toggle atau pasak. Nah, ini merupakan simbol dari T flip-flop, di mana T flip-flop akan bekerja apabila sinyal clock ke bawah atau rise down atau fat fall eagle trigger. Nah, lalu ini merupakan tabel kebenarannya dari T flip-flop. Nah, apabila inputan T-nya 0, maka nilai QT plus 1 sama dengan QT. Semisal QT-nya 0, maka QT plus 1-nya juga 0. Lalu untuk inputannya 1, maka nilai QT plus 1 sama dengan QT not. Semisal QT-nya 0, dinotkan menjadi 1. QT-nya 1, maka QT plus 1-nya menjadi 0. Nah, lalu ke prinsip kerja TFF. Nah, ini merupakan diagram waktu. Nah, juga disebutkan bahwa tadi TFF akan bekerja apabila clock dalam keadaan turun atau low ini. Nah, keadaan low-nya ini terdapat di angka 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini mula-mula nilai Q dari 0. Nah, 0 di sini juga clock aktif. Dan membaca nilai T-nya ini dalam posisi high atau 1 ini. Nah, karena 1 maka akan terjadi QT not. Nah, tadinya 0, karena dinotkan menjadi 1, menjadi high. Nah, ini akan terus bekerja sampai pada clock aktif kembali di angka berapa. Nah, clock aktif kembali di angka ketiga. Nah, pada aktif ketiga, posisi T yaitu 0 atau lagi turun. Nah, karena turun, maka akan meneruskan keadaan sebelumnya. Nah, keadaan sebelumnya yaitu 1. Nah, maka akan diteruskan menjadi 1 terus sampai ke clock titik aktif lagi. Nah, clock aktif lagi di titik 5. 5 ini. Nah, dalam titik 5 ini, clock membaca di T, yaitu dalam posisi high atau 1. Nah, karena 1 dinotkan menjadi 0. Nah, maka nilai Q akan turun menjadi 0. Nah, ini akan posisi 0 terus akan sampai ke titik clock yang aktif lagi. Meskipun di sini di T ini berubah-ubah nilainya karena clock tidak aktif, maka tidak akan mempengaruhi nilai Q di sini. Nah, lalu di titik 7 ini clock aktif lagi, yaitu membaca nilai T pas posisi high. Nah, karena high atau 1 ini, inverter atau not, QT not, maka kondisi sebelumnya 0, maka dinotkan menjadi 1, naik lagi. Nah, maka
nilai key-nya high. Nah, seperti itu kerja dari T flip-flop. Nah, lalu untuk pembahasan selanjutnya yaitu contoh penerapan SRFF, yaitu digunakan sebagai sistem switching telepon, elevator otomatis, sistem kontrol lampu lalu lintas, untai-untai dalam sistem kalkulator. Nah, lalu selanjutnya yaitu contoh penerapan JKFF atau JK flip-flop, yaitu sebagai pembagi frekuensi, yaitu digunakan untuk rangkaian yang memerlukan kondisi output yang selalu berlawanan dengan kondisi sebelumnya. Nah, lalu juga digunakan sebagai rangkaian counter. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.